Pada video kali ini, kita masih membahas mengenai teorema Pythagoras. Ayo kita berlatih 6.2, menerapkan teorema Pythagoras. Nah, ini materi kelas 8, dan materi ini diambil dari buku Matematika Kurikulum 2013, khusus pembahasan soal nomor 6-10. Nah, kita langsung ke soal nomor 6. Seorang atlet tenis mengajukan pertanyaan kepada wasit. Suara atlet mampu didengar wasit hanya pada jarak maksimum 30 kaki. Berdasarkan posisi wasit dan atlet tenis pada gambar berikut, dapatkah wasit mendengar suara sang atlet? Jelaskan jawaban kalian. Nah, gambarnya teman-teman bisa perhatikan seperti ini. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, yang diketahui dari soal yaitu jarak antara wasit dan atlet yaitu 24 kaki, yaitu dari sini ke sini. Selanjutnya ketinggian wasit melihat yaitu 12 kaki di sini. Nah, tinggi atlet yaitu 5 kaki. Yang ditanyakan dari soal yaitu dapatkah wasit mendengar suara sang atlet? Jawab. Nah, ini berlaku hukum teorema Pythagoras, yaitu kalau kita lihat dari sini terbentuklah sebuah segitiga siku-siku, yaitu kita mencari jarak dari sini ke sini. Nah, kita langsung ke hukum teorema Pythagoras, yaitu jaraknya sama dengan akar dari 24 kuadrat ini dikurangi 12 kurang 5 kuadrat. Kenapa 12? Karena segitiga siku-siku kita cari sisi miringnya yang ini, maka jarak yang ini yang kita pakai. Nah, untuk mengetahui jarak yang dari sini ke sini, yaitu 12 dikurangi 5. Sama dengan akar 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Sama dengan 24 kuadrat sama dengan 576, dan 7 kuadrat sama dengan 49. Nah, sama dengan akar 625. Nah, akar dari 625 adalah 25. Jadi dapat kita simpulkan bahwa wasit dapat mendengar suara atlet karena jarak mereka berdua hanya 25 kaki. Dan jarak dengar maksimum wasit adalah 30 kaki. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Tinggi sebuah jendela lantai 2 pada sebuah gedung kira-kira 8 meter. Di depan gedung tersebut ada sebuah taman dengan lebar 6 meter. Berapakah panjang tinggi minimum yang dibutuhkan agar kaki-kaki tangga tidak merusak taman tersebut? Nah, kita langsung ke pembahasannya. Oke, diketahui dari soal yaitu tinggi jendela adalah 8 meter. Nah, lebar dari taman adalah 6 meter. Yang ditanyakan dari soal yaitu berapakah panjang tangga minimum yang dibutuhkan agar kaki-kaki tangga tidak merusak taman tersebut? Kita langsung ke jawab. Nah, ada hal penting yang tidak boleh diabaikan yaitu hukum dari teorema Pythagoras, di mana kuadrat sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi-sisi yang lainnya. Nah, ini jika kita lihat ini jarak dari sini ke sini adalah 8 meter, kemudian jarak dari C ke atau A ini adalah 6 meter. Nah, yang ditanyakan adalah sisi miringnya. Maka panjang tangga jika sisi miringnya kita bisa menggunakan rumus panjang tangga sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan 8 kuadrat sama dengan 64 dan 6 kuadrat sama dengan 36. Maka sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10. Nah, jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa panjang tangga minimum agar kaki tangga tidak merusak taman adalah 10 meter. Soal nomor 8. Seorang penyelam dari tim SAR mengaitkan dirinya pada tali sepanjang 25 meter untuk mencari sisa-sisa bangkai pesawat di dasar laut. Laut diselami memiliki kedalaman 20 meter dan dasarnya rata. Berapakah luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam tersebut? Nah, teman-teman bisa perhatikan gambarnya seperti ini. Kita langsung ke pembahasan. Nah, ada hal penting yang tidak boleh diabaikan yaitu hukum dari teorema Pythagoras. Nah,
jika kita mau mencari nilai A, maka kita bisa menggunakan rumus A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, untuk mengetahui jari-jarinya, yaitu jarak dari sini ke sini, maka tinggal kita substitusikan ke rumus ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan jika kita sesuaikan dengan segitiga ini, maka ini nilai C-nya yaitu 25 dan nilai B yaitu 20. Maka tinggal kita substitusikan ke rumus ini, maka jari-jarinya adalah akar dari 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat sama dengan akar 625 dikurangi 400 sama dengan akar dari 225. Nah, akar dari 225 yaitu 15. Untuk mengetahui luas lingkarannya atau luas daerahnya, kita bisa menggunakan rumus luas lingkaran. Kenapa? Karena ini bentuknya seperti lingkaran. Rumus luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Nah, luas daerahnya, nah teman-teman bisa ketahui yaitu nilai pi kalau bentuk desimalnya yaitu 3,14, sedangkan bentuk pecahannya itu 22/7. Nah, jika kita menggunakan desimalnya, maka luas daerah sama dengan 3,14 dikali 15 kali 15 sama dengan 706,5 meter persegi. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa luas daerah yang dapat dijangkau oleh penyelam tersebut adalah 706,5 meter persegi. Bisa paham sampai sini? Kalau bisa, kita lanjutkan. Pertanyaan nomor 9. Tentukan panjang AG dari bangun berikut. Nah, perhatikan gambarnya seperti ini. Ini bentuknya kubus. Nah, ini panjang AE sama dengan 10. Kenapa 10? Karena bentuknya kubus berarti semua panjang sisinya sama. Maka untuk mencari nilai EG yaitu akar dari HG kuadrat ditambah GF kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan akar dari 100 ditambah 100 sama dengan akar 200. Oke, jadi kita mau cari nilai AG-nya, maka akar dari AE kuadrat ditambah EG kuadrat sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah akar 200 kuadrat sama dengan akar 100 ditambah 200 sama dengan akar 300. Nah, jika kita mau menyederhanakannya lagi yaitu 10 akar 3. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa panjang AG yang ini yaitu 10 akar 3. Selanjutnya pertanyaan bagian B. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa bangun ini adalah bentuk balok. Nah, panjang HG yaitu 5. Nah, panjang AH, untuk mencari panjang AH yang ini, kita bisa menggunakan rumus akar AD kuadrat ditambah DH kuadrat. Nah, AD-nya yaitu 5. Kenapa 5? Karena panjang HG-nya 5, berarti panjang ini juga 5. Nah, sedangkan panjang DH yaitu 10. Kenapa 10? Karena panjang BF-nya 10, maka ini pun juga sama. Sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 100 sama dengan akar 125. Nah, untuk mencari nilai AG-nya yaitu akar HG kuadrat ditambah AH kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat ditambah akar 125 kuadrat sama dengan akar dari 25 ditambah 125 sama dengan akar dari 150. Nah, untuk menyederhanakan akar dari 150 yaitu 5 akar 6. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa panjang AG yang ini sama dengan 5 akar 6. Bisa paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke pertanyaan 10. Pertanyaan 10 yaitu ada sebuah gambar seperti ini. Bola A dan B digantung pada suatu kawat seperti ini. Kawat lurus seperti pada gambar di samping ini. Diameter bola A, diameter yang ini adalah ini 8 dan diameter yang bola yang besar ini adalah 18. Jika jarak ujung tali L dan N pada kawat adalah 5, yaitu
Dan panjang tali L adalah 10. Berapakah panjang minimum tali N agar kedua tali bisa sejajar dan bola tidak saling menekan? Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nah, perhatikan gambarnya seperti ini, gambar yang bagian atas. Nah, diameternya yaitu 8. Diameter bola kecil 8 dan diameter bola yang besar ini yaitu 18. Nah, kita sudah ketahui bahwa jarak ujung tali L ke N yaitu 5, maka di sini ini panjangnya 5. Dan panjang tali yang bagian L ini adalah 10. Nah, pertanyaannya jarak yang N ini adalah berapa? Panjang ini adalah berapa? Nah, teman-teman, kalau panjang ininya 5 berarti panjang jarak dari sini ke sini 5 juga. Karena itu kita menggunakan garis bantu akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya ada di sini. Oke, karena diameter dari bola yang kecil 8, maka jari-jarinya jarak dari sini ke sini yaitu 4. Nah, sedangkan bola yang besar ini jari-jari dari sini ke sini 9. Kenapa 9? Karena diameternya 18, maka jari-jarinya 9. Nah, pertanyaannya yang nilai X jarak dari sini ini berapa? Nah, untuk mengetahui nilai N-nya yaitu 10 ditambah 4 ditambah X. Nah, kita harus ketahui dulu nilai X-nya berapa. Nah, untuk mengetahui nilai X-nya kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat, yaitu sisi miring, kuadrat sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi-sisi yang lainnya. Nah, kita sudah ketahui bahwa nilai C kuadrat sama dengan 9 ditambah 5, 13 kuadrat, ditambah nilai 9 ditambah X kuadrat, ditambah 5 kuadrat. Nah, 13 kuadrat sama dengan 169. Akar dari 5 kuadrat sama dengan 25. Maka 169 sama dengan 9 ditambah X kuadrat ditambah 25. Selanjutnya kita kurangi kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan, dan sama-sama dikurangi 25. Nah, 169 dikurangi 25 sama dengan 144. 25 kurang 25, 0. Maka ini sisa 9 ditambah X kuadrat. Nah, jika kedua ruas ini kita beri akar, ruas kiri kita kasih akar, maka jadinya 12. Dan kita kasih akar di ruas kanan, akar ketemu kuadrat jadinya sisa 9 ditambah X. Kalau akar ketemu kuadrat jadinya hilang. X sama dengan 3. Kenapa 3? Kedua ruas ini kita kurangi dengan 9. Ruas ke-12 kurang 9 sama dengan 3 dan 9 dikurangi 9, 0. Maka sisanya X. Nah, karena kita sudah ketahui nilai X-nya sama dengan 3, tinggal kita substitusikan ke persamaannya. Maka N sama dengan 10 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 17. Oleh karena itu, nilai N-nya yaitu 17. Panjang minimum tali N agar kedua tali bisa sejajar dan bola tidak saling menekan yaitu N-nya sama dengan 17.